Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan-kawan, kali ini kita menyediakan media tanam bagi pohon anggur ya. Gimana kawan-kawan, udah pada punya pohon anggur belum? Nih yang mau nanam pohon anggur, nih kita kasih tahu media yang paling jos ataupun terbaik insya Allah untuk media tanam anggur dalam tabulampot tentunya kawan-kawan ya. Jadi yang pertama nih kawan-kawan, seperti biasa kita menyediakan tanah terlebih dahulu. Tanah ini yang digunakan kalau dapat nih kawan-kawan, tanah yang memiliki kandungan pasir yang cukup banyak, tanah berpasir. Jadi anggur itu memang memiliki habitat di tempat tanah yang berpasir. Jadi alangkah baiknya tidak digunakan dengan media yang macam-macam gitu ya, tetapi tanah berpasir itu yang penting bagi tanaman anggur. Yang pertama. Yang kedua, tentu saya biasanya menyediakan sekam. Ini kawan-kawan kalau misalkan punya sekam yang mentah seperti ini, langsung aduk aja ke medianya nih kawan-kawan. Ya, langsung dicampur aja ke media tanamnya ataupun ke tanah seperti ini kawan-kawan. Nanti lama kelamaan dapat dilihat sekam yang lapuk, sekam yang mentah tadi akan lapuk dengan sendirinya di media tanam yang telah kita sediakan ini. Jadi intinya dia akan segera untuk lapuk, nggak perlu payah-payah fermentasi, nggak perlu sulit-sulit susah-susah. Jadi cukup diaduk aja dulu. Jadi sediakan tanah dulu dengan sekam nih kawan-kawan. Atau di sini kita menyediakan sekam yang sudah lapuk seperti ini kawan-kawan. Jadi sekam itu kita order banyak, kita order kalau mau beli gitu ya. Kemudian kita sediakan cukup banyak juga. Jadi kita letakkan di tempat yang terkena panas dan terkena hujan. Jadi dia akan lapuk dengan sendirinya seperti ini. Nah, ini bukan cuman sekamnya yang lapuk, sampai karungnya juga lapuk nih kawan-kawan. Kenapa harus kita gunakan sekam yang sudah lapuk seperti ini? Ya, apalagi yang udah kita campur ke dalam media. Sekam yang lapuk kawan-kawan itu berfungsi untuk membuat media itu tidak terlalu basah. Jadi tidak becek. Yang kita tahu bahwa anggur itu kan memiliki akar yang cukup lunak, jadi sangat mudah untuk terkena jamur pada akar ataupun busuk akar. Jadi kalau seandainya kena busuk akar, itu dapat terlihat dari tanaman anggur kita yang stuck ya, tidak tumbuh sama sekali bisa dikatakan, atau bisa dikatakan daunnya itu tidak berkembang atau bahkan bisa jadi mati kawan-kawan. Ini adalah contoh anggur yang memang terkena busuk akar. Lama kelamaan ini kawan-kawan kalau seandainya tidak sanggup ya untuk mempertahankan hidupnya, ini bakalan mati dengan sendirinya nih kawan-kawan. Ya, jadi nggak mau berkembang. Yang selanjutnya, media sekam ini kawan-kawan yang sudah lapuk itu sifatnya dingin. Jadi dia dapat menyerap air tapi tidak membuat media basah. Kemudian karena dingin dari sifat sekam yang lapuk ini, maka kalaupun terlihat di atas media itu terlihat panas gitu ya, terlihat kering, tapi di dalam media itu sebenarnya dia dingin kawan-kawan. Nah, maka kita gunakan sekam yang lapuk ini kawan-kawan. Alangkah baiknya sekam yang lapuk. Jadi tanah berpasir, kemudian sekam yang lapuk. Ya, itu yang kedua. Namun bagaimana kalau seandainya kawan-kawan tidak punya sekam yang lapuk ataupun sama sekali tidak memiliki sekam, maka di sini juga saya tidak menutup kemungkinan kalau misalkan kawan-kawan yang nggak punya sekam itu nggak usah pakai sekam. Jadi tanah aja, tetapi cari tanah yang memiliki pasir yang cukup banyak ya, tanah berpasir. Tapi saya tidak menyarankan untuk menggunakan serbuk kayu ya, karena sifatnya itu terlalu banyak menyimpan air dan terlalu lembab kawan-kawan ya. Serbuk kayu atau bahasa Jawanya itu gergajen. Yang selanjutnya nih kawan-kawan, nih yang ketiga yang harus kita sediakan nih kawan-kawan, apa nih? Ini adalah dari serbuk arang nih kawan-kawan. Arang dari pembakaran orang buat arang ya, orang buat arang yang memang ini adalah yang halusnya. Jadi saya menyediakan hal ini, menyediakan arang ini. Kalau misalkan ada sekam bakar itu boleh juga, bagus, cuman sekam bakar itu lebih
mudah untuk hancur. Apa guna ataupun fungsi dari arang ini? Arang ini kawan-kawan, dia sifatnya adalah home bakteri. Mikroba itu akan memiliki tempat tinggal. Disinilah tempat tinggal dari mikroba tersebut. Karena di dalam arang itu penelitiannya itu memiliki pori yang sangat banyak dan berfungsi untuk tempat tinggal bagi mikroba yang berada di media tanam. Lalu dia juga memiliki sifat silika. Apa itu silika? Yaitu anti jamur, ya, untuk mencegah datangnya jamur ataupun berkembangnya jamur. Dan yang selanjutnya, arang ini juga dapat kita ketahui bahwa arang memiliki kandungan kalium, ya, dari arang ini. Begitu juga zinc ataupun zat besi, seng, ya. Terus ini juga hal yang cukup penting buat kita kawan-kawan. Apa ini? Ini adalah kompos. Cuman saya di sini selalu menyediakan kompos yang didapatkan dari tangkos sawit. Tangkos itu adalah tandan kosong. Jadi dari kelapa sawit, tandannya itu dijadikan sebagai kompos seperti ini, yang memiliki unsur N yang sangat tinggi, ya, kan bisa sampai 2,5%. Untuk unsur N-nya sangat baik sekali nih kawan-kawan. Jadi unsur N-nya ini sangat bagus untuk pertumbuhan. Kalau bisa ini digunakan 1:1:1 untuk media tanam daripada anggur, ya. Nah, namun kawan-kawan, yang kita sediakan tadi itu yaitu tanah, kemudian campur dengan sekam, lalu dicampur dengan kompos dan arang, itu tidak saya buat secara keseluruhan. Jadi untuk di dasar ini saya menyediakan planter bag ukuran 50 liter. Karena 50 liter ini bisa sampai 3 tahun bagi anggur, ya, tergantung dari pemupukannya. Jadi yang saya sediakan nih untuk setengahnya dulu. Setengahnya dulu di media ini saya berikan tanah yang campur dengan sekam, kemudian arang, tidak komposnya. Jadi yang kita campurkan dengan kompos akan kita letakkan di atas media ini. Kenapa begitu? Karena supaya kompos nanti yang kita siram kannya akan turun ke bawah, sementara belum sampai di bawah, masih di tengah kawan-kawan. Jadi tentunya saya hanya menyediakan itu media yang tanpa ada unsur haranya, kemudian di atasnya baru saya kan tanah campur sekam, kemudian arang, lalu dicampur dengan kompos. Oke, bisa dipahami ya kawan-kawan. Selanjutnya mari sama-sama kita menanamnya kawan-kawan. Ini anggur jenis Anuta. Ya, ini sambungan ini kawan-kawan. Oke, kita keluarkan dulu. Dapat terlihat akar yang sudah cukup kuat di sini kawan-kawan. Ya, lalu kita tanam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini saya menanamnya agak ke pinggir. Kenapa begitu? Karena saya merambatkannya di atas pagar. Di pagar, ya. Nah, ini yang saya maksud kawan-kawan. Nah, kita menanamnya seperti ini. Kemudian di atasnya ini baru kita letakkan media yang sudah kita campur dari tanah, sekam lapuk, kemudian kompos dan arang, ya, supaya nanti di media yang di atasnya itu subur, yang ketika kita siram nanti atau kena hujan dia akan turun ke bawah. Yuk kita tanam. Lalu kita ratakan kawan-kawan. Kurang lurus. Iya. Ini sebenarnya ketinggiannya kawan-kawan cukup 3/4 aja dulu. Lebih baik kita menambah media di setiap 6 bulannya daripada kita langsung mengisinya dengan penuh, ya. Jadi karena dengan media yang baru itu nantinya
dia membawa nutrisi dan kemudian akan memberikan nutrisi tambahan bagi tanaman itu, terkhusus anggur. 3/4-nya dulu. Kita padatkan pinggir-pinggirnya nih kawan-kawan. Ini bertujuan supaya tidak bersarang semut di dalam ini. Baik kawan-kawan, setelah kira-kira datar seperti ini, kemudian hal yang terakhir adalah kita menyiramnya. Ingat, penyiraman ini diperuntukkan agar media tidak terlalu banyak rongga kawan-kawan. Kemudian jangan lupa untuk menyiramnya ini juga medianya benar-benar kita siram secara jenuh atau ya. Tapi jangan lagi besok gitu. Kita cukup hanya menyes saja dulu sampai kira-kira benar-benar basah semua kawan-kawan. Oke, demikian dulu kawan-kawan, sedikit apa yang sampaikan ini untuk menanam anggur, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih yang menonton, mudah-mudahan tentu suka ya videonya, dan mudah-mudahan tentu anggur yang kawan-kawan tanam itu akan segera berbuah ya, subur dan segera. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.